Perkembangan teknologi yang sangat maju telah membawa suatu perubahan yang besar menyebabkan taktik dalam peperangan modern terus bergeser secara fundamental pada penguasaan informasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan eksekusi. Merupakan suatu keniscayaan bahwa salah satu dalam mengambil keputusan akan menyebabkan kegagalan yang fatal. Medan pertempuran yang makin kompleks yang makin membuat kewaspadaan terhadap ancaman serangan musuh juga meningkat pula. Kemampuan suatu individu dalam berperang akan menjadi sia-sia manakala tidak dipadukan secara integratif dengan kemampuan pendukungnya. Dengan kata lain, sistem dari suatu sistem harus dibangun secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Disinilah konsep ISTAR atau Intelligence, Surveillance, Target Acquisition dan Reconnaissance memainkan peran penting yang sangat vital, sehingga tindakan eksekusi sebagai sesuatu keputusan akhir dari analisis informasi akan membawa pada suatu keberhasilan penyerangan dan meminimalisir kerugian. Permasalahannya, bagaimana mengumpulkan informasi situasi medan perang sebanyak dan selengkap mungkin. Konsep ini kemudian dirumuskan, sehingga informasi yang didapat bersifat lengkap dan dapat didistribusikan kepada sistem-sistem perangkat secara real-time. Salah satu elemen yang mendukung pada tercapainya ISTAR tidak lain adalah Airborne Early Warning and Control atau AWACS. Pesawat inilah yang dianalogikan sebagai perang menara kontrol untuk pengaturan semua perangkat perang, khususnya pesawat dan matra lainnya. Pesawat AWACS memberi informasi sebanyak-banyaknya dalam pertempuran. Radar terbang memiliki keunggulan dari radar yang ditanam fixed di darat karena sifat pergerakannya yang sangat mobile. Sedangkan radar fixed posisinya diketahui oleh musuh yang akan menjadi sasaran akan dimusnahkan terlebih dahulu. Inilah beberapa pesawat AWACS yang dipakai beberapa negara-negara di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Satu. Boeing E-3 AWACS Sentry. Ini adalah generasi pertama pesawat AWACS, sekaligus sistem yang kelak mempopulerkan istilah sendiri. Perannya sebagai dirigen udara bagi kekuatan dikdaya AS. AS tidak pernah mengirimkan skadron pesawat tempurnya tanpa peran AWACS. Meski sudah berusia 40 tahunan yang operasionalnya sejak 1970-an, namun secara teknologi tetap up-to-date lantaran AS kerap meningkatkan kemampuannya secara berkala dan berkesinambungan. Ciri fisiknya menjadi konfigurasi generik dan semacam patron bagi sistem-sistem AEW lainnya, yaitu keberadaan piringan radar yang digendong di punggung pesawat. Piringan yang tak lain adalah antena radar itu terbungkus oleh material yang transparan terhadap gelombang radar. Selain harganya yang mahal, penjualan Sentry kerap dibatasi hanya untuk negara NATO seperti Prancis dan Inggris. Arab Saudi mendapat restu dari AS membeli pesawat Sentry sebagai sekutu kawasan Timur Tengah. Kendali pembelian mendapat pertentangan dari Israel yang merupakan sahabat karib AS. Dua. Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Kalau USAF punya E-3 Sentry, berbeda dengan US Navy yang memiliki E-2D Advanced Hawkeye. Peran dan misinya tidak beda jauh. Meski bisa dipangkalkan di darat, pangkalan utamanya adalah kapal induk AS yang dijuluki Mini AWACS. Meskipun jangkauan dan jarak terbangnya di bawah Sentry, daya endus Hawkeye terlampau jauh. Kapabilitas sensornya membuat Hawkeye menjadi indera utama bagi armada tempur gugus kapal induk AS. Dalam setiap pergerakannya, terutama memasuki zona rawan, Hawkeye kerap kali berpatroli pada jarak jauh dari kapal induk yang bersangkutan. Ini memberi ruang dan waktu yang cukup bagi pesawat-pesawat tempur di kapal induk beraksi atas ancaman tersebut. Tiga. Boeing E-767. Inilah generasi terkini dari sistem AWACS karya AS. Pesawat ini dibuat khusus untuk JASDF atau Pasukan Udara Bela Diri Jepang yang membutuhkan pesawat AWACS dengan kecepatan dan jangkauan yang melebihi Hawkeye. Meski secara sistem sama dengan armada Sentry AS yang di-upgrade, namun Jepang memilih platform lain yang lebih baru, yaitu Boeing 767-200R. Dari sisi kapasitas muat, Boeing 767 dipilih lebih besar dari Boeing 707.
Pesawat ini memiliki lantai kabin lebih luas 50% dari 707 dan volume yang lebih banyak 2 kali lipat. Perangkat radar yang digunakan pada E767 menggunakan multimode sehingga dapat memisahkan sasaran-sasaran di laut ataupun di darat. Radar dapat menyapu sasaran melingkup 360 derajat dengan jarak jangkau 320 km. Jarak jelajah pesawat mencapai 10.370 km dan endurance selama 13 jam. Sedangkan MTOW mencapai 150 ton. 4. Sub-Airy Global Eye. Sistem ini disebut sebagai salah satu AWACS tercanggih di luar AS. Mekanisme pemindaiannya sudah menganut teknologi terkini yaitu pemindaian elektronik aktif AESA. Pembuatan mendesain Airy Eye sehingga sistem yang modular penuh bisa dipasangkan di platform berbeda tanpa perubahan arti. Sukses secara operasional di AU Swedia membuat negeri itu mantap meningkatkan kemampuannya secara signifikan dan menawarkannya ke pasar ekspor. Selain versi AWACS, pabrikan melansir varian khusus untuk patroli maritim. 5. Falcon Gulfstream G500 AWACS atau EITAM. Meski belum bisa menandingi kelarisan Airy Eye, namun sistem AWACS ini disebut sebagai rival berat karena kecanggihannya. Bahkan beberapa media menyebutkan sebagai yang tercanggih di luar AS. Falcon generasi terkini mengandalkan LTL-2-2085 berteknologi AESA yang terpasang pada bis Gulfstream G550. Kesatuan sistem ini kerap dilabeli CAEW atau Conformal Airborne Early Warning lantaran badannya terpasang radar dari tubuh. Sebelum generasi terkini, Israel, Singapura dan Chili mengoperasikan pertama Falcon yang mengandalkan radar LTLW-2075 yang dipasang Boeing 707. Ciri fisik yang paling menonjol adalah hidung pesawat yang tampak kurang proporsional lantaran berbentuk tonjolan besar. Kini tinggal Chili yang masih mengoperasikan generasi pertama dengan nama Condor, sementara Israel sudah menggantikannya dengan nama EITAM. 6. Boeing 737 AWACS. Tidak mau ketinggalan kereta melihat gencarnya pemasaran Airy Eye dan Falcon. AS melansir generasi terbaru AWACS untuk pasar internasional yang dipasangkan ke Boeing 737NG. Radar terbang yang menjadi andalan bertipe pindai elektronis yaitu MESA atau Multi-Role Scan Array buatan Northrop Grumman. Boeing 737 AWACS ini ditawarkan spesifik sesuai kebutuhan dan pemesannya sehingga antara satu pemesan dan pemesan lainnya terdapat spesifikasi elektronik yang berbeda. Australia contohnya memesan spek khusus sehingga berbeda dengan yang dimiliki Turki dan Korsel kendati mission sistemnya tetap sama. Pesawat berbasis 737 ini dipilih dengan jelas dengan pertimbangan yang matang, sebagaimana merupakan pesawat paling laris di dunia. 7. Brief A-50 Mainstay. Konfigurasi yang dipilih Soviet yang kini Rusia untuk pesawat AWACS yang berkode NATO Mainstay ini sama dengan yang dimiliki AS. Piringan radar berputar dipasang di punggung pesawat bagian belakang. Sebagai platform, Rusia mengandalkan berbasis pesawat angkut Il-76. Meski disebut jauh lebih inferior dibanding rivalnya E-3 Sentry, A-50 memiliki karir yang panjang. Hal ini terbukti diluncurkannya varian terbaru A-50U dan varian terakhir di tahun 2011 A-100. Selain Rusia, pemakai A-50 adalah China dan India. China memasang radar buatannya sendiri dan menggabungkannya dengan beberapa komponen dari Rusia. Sementara India menggunakan radar buatan ELTA dari sistem Falcon milik Israel. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, menjadikan pembelian pesawat AWACS merupakan hal yang wajib. Bagi Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemenhan RI Marsda TNI FHB Sulistyo mengatakannya kepada Angkasa di sela-sela rapat pimpinan TNI AU, Januari lalu di Jakarta. Di samping itu Indonesia berencana membeli tanker KC-46 Pegasus dan A-330 MRTT untuk kebutuhan pokok minimum.